lagu, buset dah. Kita lagi Gue. video call anjrit. Pikir dong. Ya udah dimatiin. Sorry. Gimana? Galak banget. Berisik. Gue tuh kan lagi ngobrol sama lu pada. Gue tuh kayak dengerin obrolan lu, bukan Ariana Grande. Ya udah gue matiin lagunya. Kesel, kenapa sih lu galak banget? Apa Bun? Galak deh. Galak banget lu, nak. Verbal abis lu sama gue. Verbal abis. Kayak gitu doang lu pikir verbal abis, anjrit. Gimana anjir, lu nyalain gue mulu kalau kayak begini. Pasti lu paling marahin gue. Kita ngomongin apa sih? Verbal abuse. Udah tuh. Verbal abuse. Kenapa tiba-tiba verbal abuse? Ya karena Una marah-marah mulu sama gue. Kayak gue ngapa-ngapain tuh verbal abuse. Gue ditanyain, diomongin nih kayak, kenapa sih lo goblok banget, kayak gitu misalnya. Ya Emang karena itu verbal abuse? Ya iyalah anjir. Kok gue gak tahu? How? Kok gue gak tahu? Emang kenapa lo bisa gak tahu? Kok bisa lo gak tahu? Gak tau, gue taunya verbal abuse tuh kayak yang abuse kayak nggak gue nggak tahu apa deh sebenarnya, nggak ngerti gue. Emang apaan sih verbal abuse? Ya verbal abuse ya gimana yang jelasinnya, kasih tahu kok kalau lu melakukan kekasaran kepada orang lain tapi melalui kata-kata. Terus sebagai expertnya Una silakan. Nih kan biasanya gue yang paling sering marah-marah ya. Betul. Ya, menurut gue sih yang tadi marah-marah kayak tadi itu belum bisa dibilang verbal abuse ya. Tapi kan semua orang punya verbal abuse itu, mental orang-orang itu semuanya beda. Jadi sebenarnya verbal abuse itu semua hal yang dalam bentuknya kataan atau verbal yang bisa mengganggu kondisi mental orang lain atau membuat orang lain merasa tertekan gitu. Tapi lagi nggak semua hal yang bisa yang disebutkan itu bisa dikatakan verbal abuse. Itu tergantung sama orangnya lagi. Karena setiap orang itu punya kondisi mental yang berbeda. Jadi kalau lo mau ngomong sama orang, pikir dulu lo ngomong sama siapa. Karena itu penting. Nanti ganggu. Tapi kalau berarti kan kalau misalnya lo merasa tertekan secara mental karena ucapan seseorang, itu termasuk verbal abuse? Iya. Gue ngalamin dong berarti. Emang kenapa? Gue di rumah, bokap gue sering bilang, gue sering nggak diomelin sih, cuman kayak sering dibilangin gitu loh, kayak kamu nggak berguna banget sih jadi anak perempuan, nggak bisa nyuci baju, nggak bisa gini-gini gitu. Ya kamu ngecewakan banget. Itu verbal abuse nggak sih? Ya iya sih kalau kayak gitu. Tapi lu sendiri gimana ngerasainnya? Perasaan lu sendiri gimana dengerin bapakmu kayak gitu? Ya nyesek lah, gue kayak ngerasa tertekan, kayak masa bokap gue sendiri ngomong kayak gitu ke gue gitu. Dia kayak, gue awalnya mikir oh mungkin ini caranya mendisiplinkan anak kali ya, tapi kok makin kelamaan makin kasar ucapannya, cara penyampaiannya tuh makin keras gitu loh. Dan gue jadi ngerasa tertekan dan terancam, ngerti gak sih? Terintimidasi. Nah itu, gue di rumah jadi ngerasa kayak gitu. Itu verbal abuse gak sih kalau misalnya kayak gitu? Iya ya? Iya sih kalau kayak gitu. Tapi emang sih, bahkan walaupun deket aja pun kadang masih ngerasa kayak, ya kalau perasaanmu gak enak buat nerima kata-kata semacam itu, ya itu juga termasuk verbal abuse. Makanya seperti kayak yang Una bilang tadi, emang bener buat ngelihat siapa yang jadi lawan bicara lu ngomong. Tapi juga harus tahu situasi kondisi, dan mau gimana-gimana tetap harus melihat pemilihan katanya untuk tidak terlalu kasar. Itu kalau lu terbiasa bercanda kasar. Tapi kalau enggak, ya kalau dari orang tua sendiri ya pasti sedih lah. Tapi sumpah masih ada orang tua kayak lu kayak gitu. Masih. Terus yang gue tahu juga ada beberapa orang terdekat gue juga masih kayak gitu. Sebenarnya verbal abuse dari orang tua tuh paling sering terjadi tau. Tapi tuh susah banget dideteksinya karena selalu dianggap, nih kayak lu tadi bilang kan, kalau lu merasa mungkin ini cara mereka untuk mendisiplinkan gue gitu. Karena kan itu sebenarnya bisa aja dikaitkan sebagai mental abuse sebenarnya.
rumah, cara yang bikin lo gak suka sama orang tua lo karena lo ngerasa apaan sih, kenapa sih gue gak berguna, kayak apa ya, kata-kata orang tua lo yang bikin lo ngerasa anjir kenapa sih gue gini, kenapa sih gue jadi anak kayak begini, kenapa sih gue gak bisa ngebanggain orang tua gue, itu tuh sebenarnya bentuk mental abuse gitu. Tapi banyak orang yang gak tahu karena mereka merasa oh ya udah ini tuh cara orang tua gue mendisiplinkan gue, dan begitu juga orang tuanya gitu. Mereka juga nggak sadar apa yang mereka katakan itu menyakiti diri lo, karena mereka menganggap ya udahlah ini tuh kata-kata gue buat ngedisiplinin mereka biar mereka kuat, padahal kan sebenarnya malah bikin mereka makin hancur gitu. Itu tuh susah banget sebenarnya. Tapi yang gue tahu kebanyakan kalau misalnya orang tua mengajar kayak gitu dengan keras ya tanda kutip, itu karena dulu orang tuanya juga mendidik mereka dengan cara yang keras juga gitu. Soalnya bokap gue juga kayak gitu. Nah itu juga abuse-nya kayak turun-menurun gitu. Nah itu sih kita udah nggak bisa lagi jadiin alasan kayak gitu, apalagi di zaman sekarang. Seharusnya orang-orang udah pada tahu mana yang membedakan mana yang namanya termasuk verbal abuse, mana yang emang untuk mendisiplinkan. Ada banyak cara untuk mendisiplinkan anaknya, itu menurut gue sih. Karena ya gue dari keluarga yang tidak terlalu banyak mengeluarkan verbal abuse kayak gitu. Ya kadang ada setelah sesi-sesi dimarahin, tapi kalau misalnya sampai dikatain gue nggak berguna dan sebagainya, ya gue juga protes kayak gitu. Jadi gimana nih, apa gue harus ngomong ke orang tua gue apa gimana ya? Sebenarnya agak susah sih, karena kayak gimana ya, apalagi masalah orang tua yang berpikirannya kayak bokap lu. Tadi kan lu bilang bokap lu itu kayak gitu ke lo karena dulu dia juga gitu. Bisa aja begitu lo bilang sama bokap lo, ntar balasannya malah kamu lemah, orang ayah dulu juga kayak gini tapi ayah baik-baik aja, kenapa kamu kayak gini gitu, kamu lemah. Jadinya takutnya malah lu yang disalahin, mental lu makin rusak gitu. Jadi menurut gue yang penting tuh orang tuanya paham dulu sih, kayak kita harus ada cara untuk mengedukasi orang tuanya biar mereka sadar kalau kata-kata yang mereka keluarkan itu, kata-kata yang mereka ucapkan itu bisa merusak kondisi kesehatan anaknya secara mental gitu. Ya udah nanti deh, barangkali kalau misalnya ada iklan soal verbal abuse, gue akan nunjukin ke orang tua gue. Iya, kayak menurut gue sih cara terbaik itu campaign di luar yang kayak gitu. So from the video, you know that verbal abuse is something that could dangerously harm children, and how important it is to mind our words even when we are speaking to our child. With this, we want you parents to understand that verbal abuse is real, and there is no excuse to doing it. And if you are not sure whether your words can be categorized as verbal abuse, talk to your children and ask them what they felt about your words.